Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya, walaupun lewat hanya video perkuliahan. Mudah-mudahan tidak mengurangi penguasaan materi yang ditargetkan. Nah, pada hari ini kita akan diskusikan terkait dengan salah satu penerapan atau aplikasi dari fungsi diferensial, yaitu menghitung laba maksimum atau keuntungan maksimum. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di mikroekonomi pengantar ya, di mana syarat laba maksimum itu adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Apa itu marginal revenue? Marginal revenue merupakan penambahan pendapatan ya atau revenue akibat adanya penambahan satu unit output. Sedangkan marginal cost adalah penambahan biaya akibat adanya penambahan satu unit output. Jadi ini disingkat, marginal revenue itu adalah MR dan marginal cost itu adalah MC ya. Sehingga rumusnya MR sama dengan MC atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, bagaimana cara memperoleh nilai marginal revenue? Nah, marginal revenue ini didapatkan dari urunan pertama fungsi total revenue. Jadi kita turunkan fungsi total revenue atau diferensialkan pada diferensial yang pertama ya. Nah, sedangkan TR sendiri merupakan hasil perkalian antara harga P dengan output atau Q, sehingga rumus TR adalah TR sama dengan P kali Q. Jadi nilai TR ini kita turunkan ya, kita diferensialkan sehingga kita dapatkan nilai marginal revenue. Nah, terus bagaimana cara memperoleh nilai marginal cost? Nah, marginal cost ini didapatkan dari turunan pertama fungsi total cost. Total cost sendiri merupakan biaya total yang terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Dan dalam jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Ya. Ini yang perlu teman-teman ingat dalam mikroekonomi ya. Dalam jangka pendek ada fixed cost, ada variable cost. Tapi dalam jangka panjang atau fungsi produksi jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel atau variable cost. Nah, bagaimana contoh kasusnya? Ini kasusnya adalah seperti ini contohnya ya. Apabila diketahui fungsi biaya, total cost sama dengan 500 plus 100 Q plus Q kuadrat. Dan total revenue sama dengan 200 Q. Maka hitunglah nilai Q yang memberikan keuntungan atau laba maksimum. Berapakah keuntungan atau laba maksimumnya? Maka kita kembali ke rumus awal di mana syarat laba maksimum adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, dari mana kita dapat marginal revenue? Kita ingat tadi marginal revenue merupakan turunan pertama dari total revenue, di mana total revenue adalah 200 Q. Sehingga marginal revenue-nya kita turunkan ini. 200 Q sama dengan, karena ini Q-nya pangkat 1, 1 kali 200 ya. Q pangkat 1 kurangi 1, Q pangkat 0 jadi 1, jadi 200. Jadi marginal revenue sama dengan 200. Ini ya. Yang kedua, bagaimana kita dapatkan nilai marginal cost-nya? Nah, marginal cost ini merupakan turunan pertama dari fungsi total cost, di mana fungsi total cost-nya sama dengan 500 plus 100 Q plus Q kuadrat. Maka kita turunkan 500 turunkan jadi 0, 100 Q jadi 100, Q kuadrat jadi 2 Q. Sehingga kita dapatkan marginal cost-nya atau MC-nya sama dengan 100 plus 2 Q. Nah, kita kembalikan ke rumus awal di mana syarat laba maksimum adalah marginal revenue sama dengan marginal cost. Sehingga marginal revenue sama dengan marginal cost itu adalah sama dengan MR-nya adalah 200 plus 100 plus 2Q. Sehingga kita dapatkan ya, ini 100-nya pindah ke kiri jadi 100 ya, karena 200 ini penjumlahan jadi pengurangan ya. 200 kurangi 100 jadi 100 sama dengan 2Q. Q karena ini perkalian,
kita pindah jadi 100 bagi 2 sama dengan Q, atau Q sama dengan 50. Ini ya. Berikutnya ke pertanyaan kedua. Kita sudah dapatkan nilai Q-nya sama dengan 50. Nah, kita berikutnya ke pertanyaan yang kedua, berapakah keuntungan maksimumnya? Nah, kita cari ya. Atau kita cari laba maksimumnya berapa? Ini berdasarkan nilai Q sama dengan 50. Jadi karena nilai Q sama dengan 50, maka TR-nya adalah 200 Q. 200 kali 50, 10.000. Total cost-nya adalah 500 plus 100 Q plus Q kuadrat. Maka kita masukkan nilai Q-nya 50. Jadi 500 plus 100 kali 50 plus 50 kali 50. 500 ditambah 100 kali 50 itu adalah 5.000. 50 kali 50 adalah 2.500. Jadi kita dapatkan nilainya, TC-nya atau total cost-nya adalah 8.000. Maka labanya berapa? Laba itu diperoleh dari pengurangan total revenue kurangnya dengan total cost. Ya. Hingga kita dapatkan 10.000 dikurangi dengan 8.000 sama dengan 2.000. Maka labanya atau keuntungan maksimumnya adalah 2.000. Nah, kadang ada pertanyaan berapakah nilai P-nya? Ya. Kita kembalikan ke rumus awal, kalau total revenue itu sama dengan P kali Q. Ini sudah ada Q-nya, P-nya maka adalah depannya kan. 200 kali Q kan 200 Q. Maka P-nya adalah 200. Ini contoh soalnya. Nah, berikutnya silahkan kerjakan sebagai latihan ya, 2 soal berikut ini ya. Ada 2 soal. Yang pertama, ini hampir mirip dengan soal yang awal. Ya, apabila diketahui fungsi biaya TC sama dengan 30 plus 100 Q plus Q kuadrat dan TR-nya sama dengan 300 Q. Maka hitunglah P dan Q agar laba maksimum. Berapakah laba maksimumnya? Ya, nanti ini bisa teman-teman cari berdasarkan contoh soal tadi. Pertanyaan yang kedua juga hampir mirip ya, tetapi ini soalnya bergerak dari fungsi permintaan, di mana Q sama dengan 30 min 0,5 P dan fungsi biayanya TC sama dengan 3Q kuadrat plus 6Q plus 4. Maka berapakah nilai P dan Q pada kondisi laba maksimum dan berapakah laba maksimumnya? Nah, soal nomor 2 ini lebih unik ya. Kenapa? Karena belum diketahui nilai TR-nya berapa. Tapi teman-teman jangan bingung karena TR itu kan P kali Q. Nah, di sini P-nya berapa kan belum ketemu, maka Q sama dengan 30 min 0,5 P ini kita rubah ke persamaan P sama dengan. Jadi nanti P sama dengan berapa berarti ya? 30 min Q ya. Min Q dibagi 0,5. Ya. Dan berikutnya cari nilai TR-nya. TR-nya adalah P kali Q. Jadi nanti 30 min 30 min Q bagi 0,5 dikalikan dengan Q. Silakan nanti dikerjakan, nanti kita diskusikan pada pertemuan minggu depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.